Halo semuanya, selamat datang di channel Cerita Saja. Perkiraan pada 200.000 tahun yang lalu di muka bumi terdapat berbagai jenis makhluk. Pada saat itu di seluruh muka bumi penuh dengan kehidupan. Bahkan menggunakan kata keajaiban pun tidak cukup mendeskripsi kesucian dia. Dia telah ada selama 4,6 miliar tahun. Dan setiap hari dia berusaha menjadi ibu yang lebih hebat untuk melindungi setiap kehidupan. Sampai pada 200.000 tahun yang lalu, sebuah spesies muncul. Kemudian, spesies ini hanya menggunakan waktu seratusan tahun, hampir memusnahkan evolusi bumi yang selama ratusan juta tahun ini. Dan spesies ini disebut kita. Seperti yang disebutkan dalam mitologi Maya, sekarang para arkeolog sudah memastikan sebelum manusia muncul, bumi telah mengalami kepunahan massal sebanyak 5 kali. Setiap terjadi kepunahan massal, hampir semua spesies di muka bumi punah. Menurut para ahli, selain alasan kepunahan dinosaurus, 4 kali kepunahan massal sebelumnya disebabkan oleh gas rumah kaca. Dan kita sekarang sedang dengan cara yang lebih efisien dan cepat membuang gas-gas ini ke bumi. Kim Anderson adalah seorang produser film. Pada masa kecil, dia seperti kita tidak tertarik pada masalah sosial dan yang berkaitan dengan lingkungan. Sampai saat dia menonton sebuah film yang bernama An Inconvenience Truth, baru sadar bumi sudah ada di ambang kepunahan. Dan kesempatan manusia untuk memutar balik keadaan sekarang hanya tidak sampai 10 tahun saja. Sesudah itu dia mulai memperhatikan perlindungan lingkungan. Sebenarnya bukan hanya dia, sampai sekarang sudah semakin banyak orang yang mulai memperhatikan topik perlindungan lingkungan ini. Dan mulai muncul organisasi-organisasi perlindungan lingkungan. Namun, dalam 10 tahun terakhir ini, kondisi iklim bumi semakin gawat. Tapi bukankah itu tidak sesuai? Karena kita sudah mulai mengurangi penggunaan plastik, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mendaur ulang sumber daya. Mengapa keadaan bumi malah menjadi lebih gawat? Rupanya ada segerombolan orang yang sengaja menyimpan informasi yang penting. Dan kita semua orang tanpa sadar menjadi komplotan mereka. Apakah kalian semua mulai merasakan beberapa tahun ini kondisi iklim semakin aneh? Yang seharusnya waktu musim kemarau namun menjadi musim hujan, dan sebaliknya. Dan suhu tertinggi di musim panas terus memecah rekor. Seluruh dunia mulai muncul banyak berita tentang iklim yang tidak normal. Menurut data dari WMO, yaitu Organisasi Meteorologi Dunia, dari awal sampai akhir tahun 2020, jumlah iklim tidak normal sekali lagi memecahkan rekor dalam sejarah observasi. Dan jika analisa data di atas, sebelum tahun 2024, berkemungkinan rata-rata kenaikan suhu global akan mencapai 2,1 sampai 2,6 derajat Celcius. Kita tidak boleh meremehkan 2 derajat Celcius ini, karena dia merupakan titik kritis. Apabila kita melewatinya, manusia akan selamanya tidak bisa menyelamatkan bumi dan hanya bisa menunggu hari kiamat datang. Menurut data dari sebuah film dokumenter yang bernama Plus Minus 2 derajat Celcius, apabila rata-rata suhu global naik 1 derajat Celcius, hewan liar akan mulai punah. Apabila suhu naik sampai 2 derajat Celcius, 30% hewan dan batu karang di laut akan punah. Selain itu, di seluruh dunia akan mulai muncul musim kemarau yang panjang, sehingga menyebabkan bencana kelaparan. Dan The Guardian menunjukkan apabila suhu naik sampai 3 derajat, permukaan laut akan naik 2 meter, sehingga kota-kota di seluruh dunia akan terendam di air laut. Dan yang utamanya, menurut para ahli, pada tahun 2100, rata-rata kenaikan suhu global akan mencapai 3,2 derajat Celcius, yang artinya hal yang baru kita sebut akan terjadi dalam waktu dekat. Dan apabila suhu naik sampai 6 derajat Celcius, maka riset bumi pada dasarnya sudah selesai.
Pada tahun 2014, sebuah film dokumenter yang bernama Cowspiracy tayang. Dan di dalamnya terdapat fakta bahwa gas rumah kaca global tahunan yang dihasilkan peternakan mencapai 18%, yang jauh lebih tinggi dari industri transportasi yaitu 13%. Rupanya dalam proses produksi peternakan akan menghasil gas metana dalam jumlah yang besar, yang sebagian besarnya dari kotoran hewan ternak. Bahkan gas metana ini lebih berbahaya dibandingkan gas karbon dioksida yang dihasilkan industri transportasi. Selain itu, industri peternakan juga menyebabkan masalah lainnya. Hutan hujan tropis adalah tempat yang sangat penting dengan spesies yang paling melimpah dan beragam. Tidak hanya itu, dia juga memiliki fungsi mengatur atmosfer dan menghirup gas karbon dioksida dan merubahnya menjadi oksigen. Tapi, tahukah Anda penyebab utama penebangan hutan hujan tropis bukan karena kebutuhan kayu untuk manusia, melainkan kebutuhan untuk industri peternakan? Rupanya, dalam proses produksi peternakan, selain memerlukan tempat untuk penempatan, juga memerlukan lahan besar untuk menanam makanan yang dibutuhkan oleh hewan ternak. Dan jumlah total makanan yang dibutuhkan oleh hewan-hewan ini sangatlah banyak. Mungkin ada yang berkata, bagaimana ini semua salah industri peternakan? Karena sekarang jumlah penduduk seluruh dunia semakin banyak, sehingga tanggung jawab dilimpahkan ke jumlah penduduk. Dan dalam masalah ini, para ahli sudah memberikan jawaban, bahwa saat ini jumlah kacang-kacangan yang ditanam manusia bisa untuk 12-15 miliar orang. Dan jumlah penduduk global hanya sekitar 7 miliar. Tetapi setiap tahun masih ada 690 juta orang yang berada di kondisi kelaparan. Alasan terbesarnya karena 50% dari hasil pertanian diberikan untuk hewan ternak, agar hewan ternak setelah dewasa bisa menjadi santapan lezat bagi kita, dan mengabaikan sisa 690 juta orang yang sedang kelaparan. Menurut sebuah data, rata-rata per detik akan ada 4.047 meter persegi hutan tropis yang ditebang, dan mengakibatkan rata-rata setiap hari 100 spesies yang punah. Apakah kalian semua masih ingat dengan pelajaran rantai makanan? Rantai makanan merupakan mekanisme keseimbangan biologis. Apabila spesies punah dalam jumlah banyak, maka terakhir pasti akan mempengaruhi manusia. Di akhir film dokumenter ini, sutradara Ki Gen-kun berdasarkan penelitian para ahli memberikan solusi yaitu semua manusia tidak memakan daging alias vegetarian. Tetapi menurut saya, untuk mencapai hasil ini, bahkan dalam 100 tahun pun tidak mungkin akan berhasil. Tapi setidaknya kita bisa mulai dari mengurangi jumlah makanan daging setiap minggu, dan mulai memperhatikan topik yang berhubungan dengan perlindungan lingkungan. Mungkin kita bisa menemukan solusi lainnya. Tetapi apabila kita tidak ingin berubah, maka umat manusia akan ditakdirkan untuk binasa di sini. Setelah itu, ribuan tahun kemudian akan muncul perabatan baru, dan berkemungkinan mereka akan menemukan warisan plastik kita. Selain itu, mereka akan menemukan sebuah fakta, yang rupanya penyebab kepunahan perabatan plastik ini adalah makan.